Pemirsa Pau TV, nan kulit ialah pundi, nan merah ialah sagu, nan baik ialah budi, nan elok ialah bahasa. Hari ini kami bersama pimpinan Balai Bahasa Sumatera Barat yang mana kantornya berada di Nagari Pauhlimo, Alai Pauhlimo. Dan dalam pikiran kita, Balai Bahasa itu tentu tidak saja membina bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, tapi juga tentu melestarikan bahasa-bahasa daerah yang ada. Baik, kita akan coba berbincang-bincang dengan narasumber kita yang ada di samping kami. Seperti apa peran Balai Bahasa Sumatera Barat ini? Apakah mereka hanya berkantor di sini saja, atau ada peran-peran strategis yang mereka lakukan dalam hal pembinaan dan pelestarian bahasa? Balai Bahasa ini secara umum selain tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, ada hal yang penting, yaitu bagaimana memartabatkan bahasa kita, bahasa Indonesia, bagaimana melestarikan bahasa daerah, dan tentunya bagaimana mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Nah, dalam formatnya, selain bahasa, ada juga sastra yang kita lakukan untuk kita lakukan pembinaan ataupun kita lakukan pengembangan di Sumatera Barat. Jadi sebagai UPT Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita diberikan tugas dan fungsi untuk membina bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan kita, melestarikan bahasa daerah kita, dan juga sastra daerah di Sumatera Barat. Itu mungkin prolog pertama. Pak Amin, saya panggil Pak Amin ya? Oh, boleh. Santai. Jadi membina bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga mengembangkan sastra-sastra di daerah atau di negara kita ini. Kalau kita perhatikan beradanya di Nagari Pauhlimo, Kecamatan Pau, Kota Padang, ruang lingkupnya itu, wilayah tugasnya itu bisa disampaikan. Oke, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat dari rentang kendali ataupun tugas fungsi kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan, ini tidak hanya kita lakukan kegiatan di Kota Padang, tidak hanya kita lakukan di Kota Solo, tidak hanya kita lakukan di Bukit Tinggi, tapi ada 19 kabupaten kota yang menjadi wilayah untuk kegiatan pembinaan maupun pengembangan bahasa dan sastra. Sama dengan namanya ya Pak ya, Balai Bahasa Sumatera Barat, ruang lingkup wilayahnya adalah Sumatera Barat. 19 kota dan kabupaten yang ada di Sumatera Barat ini. Ya. Kalau bahasa Indonesia Pak Amin, kita tahu sebagai bahasa persatuan, memang kita harus membiasakan ya semua anak-anak, semua orang yang tinggal di Indonesia mengerti dan bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Tapi yang menariknya, bahasa daerah ya. Secara umum mungkin bahasa daerah Minangkabau itu, bahasa Minang itu sama semua ya. Tapi di 9 kota kabupaten yang ada, Balai Bahasa mungkin menyimak ada semacam perbedaan-perbedaan dalam persoalan dialek, cara orang berbahasa. Bagaimana Balai Bahasa memandang hal ini, Pak? Baik, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada apa yang sudah kita lakukan sejak tahun 2000 kita berdiri di sini, di Sumatera Barat itu bahasa daerah kita ada 2 kelompok bahasa yang besar, khusus di Sumatera Barat. Ada bahasa Minangkabau dan ada bahasa Mentawai. 2 bahasa ya? 2 bahasa, Minangkabau dan Mentawai. Ya, gitu. Dan teman-teman di sini itu sudah melakukan kegiatan inventaris sastra, inventaris bahasa, khusus 2 bahasa ini. Jadi kamus bahasa Minangkabau ini sudah kita lakukan revisi yang ketiga. Kemudian khusus untuk kamus bahasa Mentawai itu edisi yang pertama tahun 2021 ini. Nah, sebentar Pak Amin. Jadi kamus bahasa daerah Minangkabau itu sudah ada. Sudah ada. Kamus bahasa daerah Mentawai juga sudah ada. Dan itu dibukukan oleh Balai Bahasa. Oke Pak, ini menarik ini. Ini targetnya apa ini Pak? Ya. Jadi kita punya harapan target
tahun 2024 selain kamus dan kamus bahasa Minang dan kamus juga bahasa Mentawai, kita akan menyelesaikan itu tata bahasanya, ejaannya, dan bahan ajarnya. Nah, jadi bahan ajar yang mungkin nanti akan kita persembahkan, maksudnya itu kepada Sumatera Barat ini, mungkin bahan ajar yang didasarkan kepada sastra tiada yang ada di Sumatera Barat. Nah, kemudian di tahun 2024 juga, kita juga mengharapkan ada penyelesaian alat penerjemah nanti. Penerjemah khusus bahasa Minang dan bahasa Mentawai. Itu yang sudah kita lakukan. Jadi kita berharap dengan nanti paket lengkap yang sudah kita selesaikan, nanti ada kamusnya, tata bahasanya, ada ejaannya, hal-hal yang berhubungan dengan mungkin berkurangnya penutur nanti orang Minang atau berkurangnya nanti penutur orang Mentawai, itu bisa kita atasi dengan adanya inventaris buku-buku yang sudah kita susun. Pak, untuk mencapai itu, apakah di Balai Bahasa ini juga mempunyai semacam tenaga-tenaga peneliti untuk membuat itu, Pak? Atau hanya mendapatkan informasi di masyarakat saja? Bisa dijelaskan ini, Pak? Ya. Jadi kita di sini, alhamdulillah, ada 14 teman-teman peneliti yang melakukan kegiatan penelitian tentang bahasa Minang dan bahasa Mentawai. Jadi untuk bahasa ini memang ada tim penelitinya, Pak ya. Di Balai Bahasa ini 14 tenaga peneliti khusus meneliti bahasa Minang dan bahasa Mentawai ini aja. Iya. Bagus. Harapannya nanti kalau kondisi ini nanti juga sudah selesai, inilah yang nanti akan kita persembahkan untuk pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten dalam format untuk melestarikan bahasa daerah. Syukur-syukur nanti apa yang nanti kita sumbangsikan ini bisa menjadi rujukan, misalkan saja rujukan bagi dunia pendidikan. Oh, ini kalau begini bagaimana nanti ini menjadi bahan muatan lokal. Jadi muatan lokal untuk dunia pendidikan. Nah, atau bagi perguruan tinggi, ini mungkin kita perlu menambah fakultas khusus bahasa Minangkabau misalnya. Nah, ini harapan kita dengan selesainya nanti upaya kita melengkapi data-data yang lengkap ini. Nah, bagi pemerintah provinsi atau bagi pemerintah kabupaten, kita harapkan nanti dengan adanya paket yang lengkap ini muncul kebijakan-kebijakan bagaimana mungkin mengambil tindak lanjut tentang bahasa sebagai kekayaan kita. Itu yang sebenarnya yang kita harapkan. Bahasa sebagai sebuah kekayaan daerah, ya, dan itu adalah bagian dari budaya kita. Bagaimana melestarikan yang sudah ada ini. Karena dengan berbahasa terkandung juga nilai-nilai kearifan lokal barangkali ya, Pak. Betul, Pak. Ya. Betul. Dan kearifan lokal itu adalah identitas kita, orang-orang lokal barangkali ya. Betul. Pak, ada yang ingin kita tanyakan lagi, Pak, bahwasanya kalau persoalan pelestarian bahasa daerah, pembinaan bahasa Indonesia sudah menjadi ruang lingkup tugas dari Balai Bahasa ini. Kemudian ada satu lagi, sastra. Gitu. Ini seperti apa ini bentuk pembinaan Balai Bahasa terhadap sastra-sastra yang ada ini? Apakah sastra yang konsepnya nasional saja atau sastra daerah juga menjadi perhatian di Balai Bahasa? Ya. Kemarin kita menyelesaikan satu untuk revitalisasi Nolang yang ada di Payakumbuh. Jadi itu salah satu bentuk kekayaan budaya di Payakumbuh tentang bertutur yang disebut Nolang, yang selama ini sudah berkurang penuturnya, dan itu merupakan upaya kita bagaimana menghidupkan kembali beberapa karya sastra yang sastra tutur yang ada di masyarakat yang selama ini sudah banyak adik-adik kita, generasi muda kita tidak mengenal itu. Itu tahun kemarin. Sementara hal-hal yang berhubungan dengan sastra modern
seperti kegiatan lomba musikalisasi puisi, kemudian juga lomba puisi, lomba penulisan karya tulis ilmiah, lomba juga cerpen. Ini sudah kita lakukan secara rutin. Nah, jadi ada keinginan kita bahwa sastra yang kita lakukan itu tidak hanya nanti sastra modern, tapi juga kita menginginkan adanya revitalisasi sastra, khusus sastra-sastra yang lama. Iya. Jadi sastra-sastra yang memang selama ini mungkin hidup di masyarakat, tapi anak mudanya kurang, itu nanti yang akan kita bina kembali. Pak Min, ini menarik nih Pak Min. Kalau kita perhatikan bahwasanya di Minangkabau ini banyak nagari, dan biasa setiap negara itu punya kebiasaan-kebiasaan yang unik yang berhubungan dengan budaya mereka, dengan sastra mereka. Kebiasaan bertutur itu mungkin di wilayah Minangkabau itu sudah menjadi sebuah kebudayaan tersendiri ya. Ada bertutur, abak-abak, berpantun juga bertutur. Dan dalam hal ini cara bertutur itu sebenarnya kan menggambarkan seperti apa tingkat elok budi seseorang. Dengan cara bertutur yang baik, pasti pengetahuannya juga baik. Dengan cara bertutur yang kurang, pasti pengetahuannya juga kurang. Kan seperti itu. Nan kurit iolah pundi, nan merah iolah sago, nan baik iolah budi, nan elok iolah bahasa. Cara orang berkomunikasi menentukan seperti apa tingkat pengetahuan yang sebenarnya. Pak, yang kita ingin tanyakan lagi Pak, sesuai dengan peran dan wewenang Balai Bahasa ini dalam hal pelestarian dan pembinaan, khusus untuk anak-anak sekolah, remaja-remaja, bagaimanapun juga ketika mereka secara teori hafal, paham dengan konsep-konsep berbahasa ini, tapi secara praktek dengan bahasa daerah mereka sendiri mungkin mulut mereka kurang terbiasa untuk menyampaikannya, begitu. Nah, kita melihat ada ruang di Balai Bahasa, ada ruang di Balai Bahasa mencoba mengajak, mendorong para pemuda-pemuda, remaja-remaja untuk melestarikan kebudayaan bertutur di daerah mereka, kebudayaan bersastra di daerah mereka. Apakah kegiatan-kegiatan perlombaan, festival yang diadakan di Balai Bahasa ini dalam hal pembinaan sastra ini tiap tahun diadakan atau bagaimana ini Pak? Ya. Ada kegiatan yang kemarin memang cukup bagus yang sudah kita lakukan untuk region wilayah Sumatera. Itu ada namanya Pekan Sastra. Pekan Sastra. Jadi Pekan Sastra itu sudah dilakukan sejak tahun 2012. Sebenarnya 2007 itu kita melakukan hanya satu kegiatan, yaitu musikalisasi. Nah, tapi bertambahnya itu ada penambahan lomba-lomba untuk sastra tersebut. Ada lomba pendongeng, ada lomba berpantun, ada lomba teaterisasi, dan juga ada lomba bercerita. Bercerita dalam bahasa daerah. Itu gitu. Nah, sampai dengan tahun 2017 kegiatan itu terhenti. Kebijakan kemarin memang ada sesuatu yang menarik juga bagi kita, mungkin juga perlu kita pikirkan kembali. Berhentinya kegiatan 2017 itu memang tidak terlepas kemarin dari terbatasnya anggaran negara untuk membiayai aspek-aspek yang mungkin dianggap masih bisa ditunda. Nah, jadi ada juga kebijakan di 2 tahun terakhir ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan konservasi bahasa dan sastra yang ada di wilayah di sini. Nah, mudah-mudahan nanti pada saatnya kita akan melakukan festival. Jadi festival, misalkan festival bertutur, festival berpantun, selawat dulang. Nah, mudah-mudahan nanti format itu nanti kita akan lakukan bentuk setelah kita konservasi, kita nanti akan kumpulkan dan kita bentuk festival untuk pelestarian lebih lanjut tentang sastra. Mudah-mudahan.
Pak Min, terima kasih Pak Min sudah cukup banyak cerita yang Pak Min sampaikan tentang peran dan wewenang Balai Bahasa, bahwasanya tidak saja persoalan pembinaan tapi juga pelestarian bahasa daerah. Dengan mengolah bahasa, apakah bahasa Indonesia atau bahasa daerah, menjadi sesuatu yang menarik, itu menjadi sebuah sastra, dan sastra itu akan menjadi sebuah yang menarik lagi ketika itu dipertunjukkan. Dan moga-moga saja dengan berbahasanya, dengan pola bahasa yang baik, dengan cara mengolah bahasa yang baik, komunikasi kita masyarakat ini juga semakin baik. Pemirsa, kalau diperhatikan bahwasanya saat kami mewawancari Pak Amin sebagai pimpinan Balai Bahasa Sumatera Barat saat ini, tidak ada jarak di antara kami. Arti ini adalah pembicara-pembicara santai saja. Moga-moga kita memahami dan juga bisa berpartisipasi, menjadi bangga dengan bahasa kita, bangga dengan kebudayaan kita, dengan cara bagaimana? Dengan cara mempraktekkannya sesuai dengan tempatnya. Moga-moga berbahasa, berbudaya, dan santun dalam menjalankannya tetap menjadi sebuah kebanggaan.